Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tali Kata Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang hasil rapat kerja Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN pada Kamis 19 Desember 2024. Bersama saya Ade Aprilia. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang cukup populer di Tali Kata Podcast, yakni ada Pak Dedi Heri Susetio. Halo ya, Pak. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar di luar baik. Juga cerah ya. Cerah ya Pak ya. Terlihat berseri nih wajahnya nih. Iya betul. Nah Bapak Dedi ini adalah penyuluh pajak Kanwil Bali, betul Pak? Betul. Betul. Nah ini merupakan perwakilan pajak dalam rapat daerah yang dilakukan pada Kamis kemarin ya Pak ya. Nah ini temanya kan sebenarnya sinergitas untuk akselerasi ketahanan pangan, betul Pak ya? Nah langsung saja nih Pak, kita kan kemarin sempat mendengar nih penjelasan dari perwakilan pajak dalam rapat kerja daerah tersebut. Iya. Nah dari Bapak sendiri nih, apa peran kebijakan perpajakan dalam mendukung akselerasi ketahanan pangan, khususnya terkait ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan Pak? Iya, ini pertanyaan menarik ya Mbak ya. Jadi kalau di kondisi seperti sekarang ini yang diharapkan nanti 2025 ya, bagaimana pangan Indonesia itu bisa terjaga, di sini perlu hadir juga nih pemerintah gitu ya, khususnya terkait dengan pajak. Jadi untuk mensupport terkait dengan program ini, pastinya pemerintah melalui perpajakan memberikan berbagai macam insentif ya, kebijakan supaya apa? Supaya nanti program ini bisa berjalan dengan berhasil gitu. Oke, berarti akan ada insentif nih. Seperti apa rincian program itu Pak? Boleh dirinci? Jadi kalau kemudahan-kemudahan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui perpajakan itu sudah hadir ya, dasarnya dari undang-undang ya. Bahwasanya insentif atau kemudahan itu diberikan oleh pemerintah terkait pajak itu pasti ada tujuannya dan sifatnya terbatas. Nah, terkait dengan support untuk program ya ketahanan pangan, kalau kita lihat banyak hal ya, kebijakan di bidang misalkan pajak penghasilan. Di sana pasti yang terlibat itu kan banyak ya, terutama bisa jadi UMKM. Ya, UMKM, bagaimana nanti pelaku-pelaku usaha itu diberikan insentif perpajakan yang sampai omset sampai 500 juta ya setahun, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi itu kan bebas pajak. Jadi itu sudah diberikan ya. Terus kemudian bagaimana dengan pelaku usaha yang di luar itu yang masih masuk kategori UMKM? Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pembayaran pajak 0,5% dari omset. Jadi kalau bicara masalah insentif perpajakan ya, khususnya untuk PPH itu bisa lebih luas lagi ya, lebih luas karena kan kalau PPH kan prinsipnya dari penghasilan. Bagaimana penghasilan yang diterima atau diperoleh itu yang tadinya menjadi objek diberikan fasilitas. Begitu pula dengan pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai. Mungkin kalau kita melihat ya di lapangan terkait dengan pajak pertambahan nilai ini kan transaksi ya, transaksi apa? Barang dan jasa. Yang terkait dengan UMKM banyak banget gitu ya. Contoh barang nih, barang untuk kebutuhan masyarakat banyak, masyarakat luas itu dibebaskan PPN-nya. Yang mana PPN secara undang-undang kan dikenakan tarifnya 11% untuk saat ini. Saat ini ya, sampai nanti, Desember. Iya betul. Untuk berikutnya kan ada kenaikan ya menjadi 12%. Nah, tetapi secara undang-undang sudah dilindungi bahwasannya untuk penyerahan atau transaksi yang terkait dengan kebutuhan pokok ya orang banyak itu diberikan fasilitas dibebaskan. Selain itu banyak lagi ya, ada beberapa fasilitas ditanggung pemerintah gitu kan, atau terutang tidak dipungut. Jadi luas. Nah, dengan adanya kebijakan atau program ya yang saat ini mau digelontorkan ya di tahun depan atau 5 tahun ke depan, di sini hadir pemerintah khususnya yang Direktorat Jenderal Pajak melalui kebijakan-kebijakan, yaitu kebijakan insentif berupa fiskal. Oke, berarti ini juga cukup menarik nih untuk teman-teman UMKM ya Pak ya, karena banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, misalnya sesuai kondisi apakah belum cukup, seperti apa itu nanti bisa dikonsultasi juga dengan dan konsultasinya kita juga sudah banyak ya, saluran untuk konsultasi ya. Kita sudah sediakan, ada bisa kalau nggak mau datang
bisa melalui WA ya, konsultasi secara online bisa, atau hadir di unit kerja kami, khususnya kalau yang di Provinsi Bali ini ya, kami punya ada 8 unit kerja ya. Di situ bisa hadir, nanti ada petugas kami memberikan asistensi ya, ada help desk ya, untuk menjelaskan atau mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak apa tuh, terutama untuk program seperti ini ya. Iya betul. Oke, berarti memang ada fasilitasnya juga dari pajak ya Pak ya. Nah ini kan kadang juga pajak jadi momok juga nih Pak. Tapi kan sebenarnya katanya pajak itu penting nih. Nah boleh nih diperjelas mengapa perpajakan dianggap penting untuk mendorong pelaku usaha dalam sektor pertanian, UMKM pangan dan koperasi misalnya. Iya, jadi kalau bicara masalah penting, kita lihat nih ya, bahwasanya di negara kita ini kan pengaturan belanja, pengaturan penerimaan pendapatan negara kan ada namanya APBN ya. Di postur APBN namanya anggaran pendapatan belanja negara, penerimaan utama dari APBN itu dari pajak, dan itu tiap tahun meningkat. Kalau kita nanti berkaca di tahun 2025 ya, itu hampir 82% penerimaan itu supportnya dari mana? Dari pajak. Apakah pajak termasuk pajak pusat yang kita kelola ini ya, termasuk mungkin nanti ada bea cukai, ada PNBP dan sebagainya. Jadi pajak ini mempunyai peran yang sangat penting. Apalagi di tahun 2025 ini kan program pemerintah banyak banget ya. Jadi untuk menutupi itu ya negara butuh apa? Butuh pajak itu, karena sebagai backbone-nya negara untuk membangun infrastruktur. Oke, berarti ya nanti hasil dari pajak itu juga dikembalikan lagi untuk masyarakat umum ya Pak ya. Oke, nah siapa saja nih yang menjadi sasaran utama kebijakan perpajakan ini Pak, dan bagaimana pajak membantu mereka untuk berkontribusi pada ketahanan pangan? Ya, kembali lagi ke definisi pajak ya yang diatur di undang-undang ya. Jadi pajak itu kan iuran sifatnya wajib ya, memaksa gitu kan, memaksa kepada semua masyarakat, yang mana paksanya itu berdasarkan undang-undang, dan kembali lagi untuk tujuannya kemakmuran. Jadi kalau kembali siapa yang berkontribusi, sebenarnya ya warga negara Indonesia ya, sebagai pemilik wilayah ya, pemilik wilayah, setiap warga negara itu punya kontribusi, sebenarnya punya kontribusi. Namun demikian ya, prosesnya kalau di administrasi perpajakan harus punya NPWP. Ya, punya NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP berarti nanti dilihat istilah persyaratan subjektif objektifnya terhadap penghasilan itu dikenakan pajak atau tidak. Tapi perlu dicatat nih Mbak ya, bahwasanya itu secara tidak sadar kita sendiri ya, meskipun tidak mempunyai NPWP misalkan Mbak Adel nggak punya NPWP atau ya karena tidak memenuhi persyaratan subjektif objektif, tidak sadar nih Mbak Adel belanja di salah satu swalayan ya, swalayan itu sebagai pengusaha kena pajak, maka atas belanja yang dibeli oleh Mbak Adel akan dikenakan pajak. Mbak Adel akan bayar seperti ini PPN 11%. Padahal Mbak Adel nggak punya NPWP nih. Tapi Mbak Adel bisa kontribusi buat negara melalui tadi 11% tadi dari pajak pertambahan nilai. Berarti nggak perlu harus dirinci punya pendapatan per tahunnya berapa gitu Pak, tidak harus. Jadi kontribusi itu kalau kita sebagai warga negara ya yang tidak lelah mencintai negeri ini ya, kita kan ada semangat ya bagaimana negara ini bisa hidup. Ya, negara ini bisa hidup. Dari mana? Ya dari kita, keringat kita. Bagaimana negara ini bisa lahir dari pejuang-pejuang yang berkorban banyak. Nah, untuk sekarang apa yang bisa kita korbankan? Yaitu dengan pajak kan, kontribusi kita membayar pajak. Nah, kontribusi membayar pajak ini sangat luas. Jadi istilahnya kalau pajak pusat itu kan sangat macam-macam ya. Tidak hanya bicara masalah pajak penghasilan, tidak hanya bicara masalah pajak pertambahan nilai, tapi ada misalkan bea meterai. Ya, bea meterai. Mbak Adel ada transaksi ya, kemudian membutuhkan surat pernyataan misalkan, ada dokumen. Nah, Mbak Adel beli nih
beli biang materai itu juga kontribusi buat negara itu. Berarti itu juga termasuk ya Pak ya? Termasuk pajak juga. Nah untuk kontribusinya ke ketahanan pangan ini seperti apa Pak? Nah kalau ketahanan pangan ya kontribusinya sekali lagi kalau kita lihat negara kita kan negara agraris ya, di mana support terkait dengan hal-hal yang berbau pertanian, perkebunan itu kan sangat luas. Indonesia itu kaya lah bahasanya. Jadi lumbungnya ya, lumbung segala macam hasil kebun, hasil pertanian, hasil bumi dan sebagainya. Nah dari sini kontribusinya apa pajak? Ya banyak juga. Karena untuk misalkan ini ya petani mau menanam padi misalkan, butuh apa? Butuh pupuk kan? Untuk menyuburkan lahan. Ketika beli pupuk ada pajaknya. Berarti ada kontribusi dong si petani. Petani selanjutnya apa? Menjual setelah panen. Menjual apa? Hasil panennya ke siapa? Misalnya ke pihak di luar petani lah, bisa tengkulak atau mungkin distributor dan sebagainya. Itu juga ada pajaknya lagi. Nanti ke petani dapat penghasilan. Karena nanti dari penghasilan itu bisa kontribusi pajak. Dan itu rantainya terus menerus sampai yang kita misalkan kita sebagai end usernya, sebagai penikmat datang di resto, kan, beli makanan sudah tersaji, itu kan juga ada pajaknya, pajak daerah misalkan, ya kan. Dan nanti bagi restorannya apa? Ada pajak penghasilan, ya penghasilan atas usaha restorannya, nanti dikembalikan ke negara lagi. Berarti akan terjadi perputaran terus ya Pak ya. Oke. Nah nih, kapan pelaku usaha dapat merasakan manfaat nih Pak dari kebijakan perpajakan yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangannya? Iya. Kalau bicara masalah pajak ya, seperti tadi kalau didefinisikan di dalam undang-undang itu kan memang sebenarnya tidak dapat dirasakan secara langsung ya. Balas jasanya kalau saya bayar pajak 10.000, apakah nanti tiba-tiba jalan di rumah saya sudah baik? Enggak. Ya. Dan itu pastinya kan ada program-program strategis yang sudah direncanakan oleh negara. Bagaimana program-program pembangunan itu yang sifatnya bisa universal, bisa mensupport yang nanti hasilnya akan meningkatkan perekonomian negara kita. Kembali lagi, manfaatnya gimana? Ya sebenarnya secara tidak langsung kita bisa mendapatkan manfaat. Contoh nih, Mbak Adel kesini naik apa? Motor. Naik motor. Motor butuh apa? Bensin. Nah, ingat nggak Mbak Adel? Bensin itu disubsidi loh sama negara. Subsidinya dari mana? Dari pajak. Dari pajak. Nah, kita hadir di acara ini ya, podcast. Podcast butuh apa ini? Alat kamera. Alat kamera. Penerangan ada listriknya nggak? Ada. Listrik itu disubsidi juga. Betul. Jadi manfaatnya seharusnya kita sebagai negara itu kita setiap langkah ya keluar dari rumah itu sudah merasakan bahwasanya ternyata pajak yang saya bayar itu manfaatnya luar biasa. Mungkin tidak dirasakan secara langsung, mungkin bisa dirasakan secara langsung oleh pihak luar ya. Mungkin ada saudara kita yang ada di Sumatera, saudara kita yang ada di Kalimantan ya, dia bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan karena ada bangunan sekolah. Untuk menuju ke sekolah dia sudah ada jembatan. Nah, seperti itu. Jadi pajak yang kita bayar itu secara tidak langsung kita sebenarnya sudah bisa ya merasakan ya manfaatnya baik langsung ataupun tidak langsung. Oke nih, kalau begitu gimana nih mekanisme perpajakan untuk dioptimalkan nih Pak untuk memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan nih misalnya dan mendukung pelaku usaha pangan secara langsung? Ya, yang pastinya kita melakukan edukasi perpajakan secara kontinu. Karena tujuan edukasi itu apa? Ya, meningkatkan apa? Kesadaran, ya kan? Kesadaran kalau orang sudah sadar, sudah paham, sadar, kan ujung-ujungnya patuh nih, ya kan? Patuh untuk membayar pajak, patuh untuk melapor pajaknya. Dan sistem perpajakan kita kan self assessment, Mbak. Jadi bicara self assessment itu bagaimana si wajib pajak orang pribadi ataupun badan itu memperhitungkan ya, menghitung istilahnya mengelola pajaknya itu menghitung sendiri. Nah, nanti buktinya apa? Laporan SPT ya, ada SPT tahunan yang menjadi kewajiban. Nah, dari situ kita akan melihat sebenarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai ya kita ingatkan gitu kan.
Kan modelnya seperti itu. Ya. Kita berikan teguran gitu kan untuk perbaikan sampai istilahnya pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan oleh wajib pajak ini menjadi benar. Oke nih, berarti terakhir nih Pak, harapan setelah diadakannya rapat kerja yang membahas tentang sinergitas untuk akselerasi ketahanan pangan, seperti Iya. apa Pak? Jadi kembali lagi ke judul rakernya ya, Iya. ya rapat kerja daerah dari APN ini, bagaimana kita berikutnya bisa membangun sinergi. Ya. Sinergi itu sangat penting karena akan terbangun namanya komunikasi. Jadi komunikasi yang tadi tidak tahu jadi tahu gitu kan. Komunikasi yang tadinya mungkin dapat informasinya seperti ini, benernya seperti apa sih? Nah, itu. Jadi perlu ada apa istilahnya komunikasi yang dibangun di dalam membentuk sinergi ini. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya komunikasi yang dibangun otomatis antar pihak ya, Direktorat Jenderal Pajak, stakeholder, ya, pelaku usaha dan sebagainya jadi aware, ada kesadaran tadi. Oh, ternyata dengan adanya kegiatan ini saya harusnya seperti ini nih gitu ya. Untuk pajaknya harusnya seperti apa? Nanti ada komunikasi, dibangun edukasi dan sebagainya. Oke, berarti lebih clear gitu ya Pak Iya, harapannya. betul. Nah, closing statement Pak boleh untuk teman-teman Tali Kata Podcast nih. Iya, buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini, pastinya negara ini adalah milik kita bersama ya. Negara ini perlu kita jaga bersama supaya apa? Supaya negara ini, negara Indonesia itu bisa lebih unggul dari negara-negara lain. Ingat, Indonesia Emas 2045, Indonesia penuh harapan ya, penuh harapan. Dan untuk membangun harapan ini pastinya negara membutuhkan kontribusi dari semua warga negara, salah satunya melalui pembayaran pajak. Jadi jangan lupa teman-teman podcast ya untuk bisa melakukan ya pembayaran pajak secara berkualitas ya, benar, lengkap dan jelas. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dedi untuk kehadirannya. Semoga informasinya berguna untuk teman-teman UMKM dan teman-teman Tali Kata Podcast. Amin. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu, sukses terus ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.